minta restu orang tua. Hari ini Mita akan pulang ke desanya. Dia akan menjelaskan pada keluarganya kalau dia akan menikah dengan Ronald. Mita dan Ronald yang lebih dulu pulang. Ronald akan meminta baik-baik dengan Mita. Jauh desanya? Tanya Ronald pada Mita yang sedari tadi bersandar pada pundak Ronald. Masalahnya Mita mual sekali, mengingat mereka membuat anak belum sampai 2 minggu. Rasanya tidak mungkin kalau anak itu jadi saat ini. Mita sedang masuk angin dan memilih diam sepanjang jalan. Pak Broto, tahu kok? Mita masih memeluk Ronald dengan erat, meski tidak cinta cara Mita bermanja layaknya kekasih yang ingin berlindung dengan lelakinya. Kamu kenapa? Tadi pagi, makan tidak? Tanya Ronald memutar bola matanya malas. Mita sudah mengambil kantong kresek karena sepertinya dia akan membuang sisa-sisa pencernaan yang belum masuk lambung. Hauk! Benar sekali, Mita muntah dan itu menjijikan sekali. Iuh! Sungguh membuat Ronald ilfeel, tetapi Ronald tetap menahannya dan menutup mulutnya. Lupa makan, pantas mual. Ucap Mita setelah selesai muntah. Pak Broto berhenti sebentar. Ucap Ronald cepat keluar dan dia ikut mual melihat kantong kresek yang banyak isi itu. Bilang belum makan tetapi muntah sudah seperti makan 2 bakul. Mita membuangnya di ujung jalan. Sungguh jorok sekali, pikir Ronald. Bagaimana bisa dia menjadikan Mita sebagai istrinya dan bagaimana bisa dia tertipu melihat pesona Mita? Ternyata wanita ini tingkat kebersihannya di bawah rata-rata. Kenapa? Aku mual? Kamu tidak mau dekat denganku. Kalau begitu aku duduk di depan. Ucap Mita merajuk karena Ronald menjauhinya. Ronald menutup matanya sambil berkacak pinggang. Dia membuka pintu depan sebelah supir dan menunduk melihat Mita. Maafkan aku hanya tidak tahan tadi. Ucap Ronald minta maaf dan Mita tetap tidak mau keluar. Sepertinya Mita sedang sensitif sekali. Apa karena bawaan hormon, pikir Ronald. Duduklah di belakang, aku tidak suka duduk di dekatmu. Parfummu yang membuat aku muntah. Ucap Mita asal. Baiklah. Jawab Ronald mengalah. Dia duduk sendirian sementara Mita duduk di depan bersama dengan Broto. Sesekali Mita bermain dengan ponselnya dan tidak memperhatikan Ronald. Sesekali Mita tertawa karena membaca pesan Amr. Pak Broto, dulu waktu masih muda, pasti jadi rebutan wanita, ya? Tanya Mita melepas kebosanannya di jalan. Broto pun tertawa. Supir pribadi Ronald sudah cukup tua dan gendut. Masih terlihat ketampanan saya, ya? Non? Tanya Broto dan Mita mengangguk. Masih ada sisa peninggalannya, Pak. Mita tertawa di depan bersama Broto sementara Ronald sendirian. Entah kenapa lebih enak saat Mita memeluknya, seakan ada wanita yang sedang berlindung. Pak, nanti mampir sebentar, aku mau beli makan. Ucap Mita. Ronald tidak perhatian sama sekali, padahal sudah tahu Mita belum makan tapi tidak menawarkannya. Tidak lama, Mita membeli roti di supermarket. Setelah dia mau kembali duduk, Ronald sudah ada di depan supir. Terpaksa, Mita pindah ke belakang. Namun, saat berangkat, Ronald kembali pindah ke belakang dan duduk berdua dengan Mita. Apa maunya? Gumam Mita menarik sebelah alisnya. Kenapa tidak makan nasi? Tanya Ronald melihat Mita hanya makan roti. Kamu tidak menawarkan makan itu. Jawab Mita kesal. Mita melengos dan tidak mau duduk dekat Ronald. Oh iya. Aku lupa. Kamu tidak ada uang, ya? Mita memutar bola matanya malas. Baguslah kalau tahu. Harusnya Ronald sadar, kalau dia tidak memberikan uang jajan untuk Mita. Sebagai wanita simpanan, Mita termasuk wanita simpanan yang miskin. Hampir aku tidak percaya kalau kamu itu konglomerat, Ronald. Untung saja aku sudah melihat rumah utamamu. Ucap Mita menyepelekan. Sebelum mereka berangkat ke desa, Ronald menunjukkan betapa kaya dan gemilangnya masa depan Ronald nanti dan Mita tidak perlu khawatir karena hidup anaknya nanti akan terjamin. Ronald mengambil dompet Mita dan mengisi kembali uang Mita. Setidaknya tidak kosong dan Mita bisa membeli sesuatu yang dia suka. 2 jam lagi, kita baru sampai. Ucap Mita. Padahal mereka sudah 2 jam lewat dari Bandung tetapi masih belum sampai ke desa Mita. Jauh sekali ternyata, pikir Ronald. Mita, bagaimana keluargamu? Tanya Ronald. Hanya bekerja di sawah orang,
nanti saat panen, mereka akan bagi hasil. Ayahku dan ibuku bukan orang berpendidikan. Aku hanya nekat saja sekolah sampai tamat SMA. Aku juga punya adik perempuan dan laki-laki. Ucap Mita menjelaskan. Ternyata keluarga Mita sederhana sekali. Kenapa mereka punya banyak hutang? Tanya Ronald penasaran. Ayahku suka judi, keluargaku juga ditipu oleh keluargaku yang lain. Mereka menjual rumah keluargaku di desa dan kabur setelah itu. Hidupku cukup rumit, rumahku juga tidak besar. Ronald. Malu sekali mengajak Ronald bertemu dengan keluarganya di rumahnya yang kecil dan belum selesai pembangunannya. Masih terlihat bata-bata merah yang tersusun di dinding. Kita sudah sampai, ucap Mita setelah perjalanan jauh. Ronald melirik ke depan dan benar saja, rumahnya kecil sekali. Kalau seperti ini, paman dan kakek Suganda akan menertawakannya karena mendapatkan wanita dari kelas rendah. Mita, teriak ibunda Mita saat Mita keluar dari mobil mewah dengan pakaian berkelas dan elegan. Mita tidak menggunakan pakaian seksi karena sedang pulang kampung. Ini siapa? Tanya ibunda Mita yang bernama Rus. Ini Ronald, Bu, dia calon suamiku. Ayah mana? Tanya Mita. Mita melihat Ronald yang pucat sekali melihat keadaan Mita yang jauh dari kata bahagia. Ronald, ibu bertanya padamu. Ucap Mita menyadarkan Ronald dan Ronald baru kembali ke nyawanya. Oh, Ronald, Bu, saya kekasih Sarah Mita. Jawab Ronald dengan tegas. Sayangnya, Mita tidak akan menawarkan Ronald untuk berpikir menjadikannya istri karena Mita tidak tahu dia sedang hamil atau tidak. Tidak lama ayah Mita pulang dan dia terkejut melihat mobil mewah parkir di depan rumahnya. Siapa, Jul? Tanya teman Julian Shah yang tidak lain ayah dari Mita. Mita, kayaknya. Mita sama kekasihnya dari kota. Anakku hebat sekali, calon suaminya orang kaya. Ucap Jul yang bangga dan menyombongkan Mita pada temannya. Jul masuk dengan senyum tidak jelas, sementara Ronald dan Mita duduk beralaskan tikar. Ini ayahmu. Rus mendekati Jul dan berbisik. Mita mau dilamar. Begitu yang Rus bisikan pada Jul. Tambah semangat Jul menikahkan anaknya. Oh, ini ternyata yang mau menikahi Mita. Kadonya sudah sampai, banyak sekali. Ucap Jul dan Ronald tersenyum ramah. Tidak bisa mundur lagi, dia tetap akan menikah dengan Mita. Setelah itu Ronald bicara dengan serius dan meminta Mita untuk jadi istrinya. Setelah saya menikah nanti, saya akan belikan alat bangunan untuk membangun rumah ibu dan ayah menjadi layak huni. Ucap Ronald menawarkan dan tanpa basa-basi atau penolakan. Jul menerima lamaran Ronald. Nanti, sepertinya acara akan dilangsungkan di hotel yang ada di Bandung. Mungkin ibu dan ayah bisa menginap lebih dulu di Bandung. Ucap Ronald menjelaskan karena tidak mungkin acara dilakukan di tempat terpencil seperti ini. Ibu dan ayah, menurut saja. Yang penting ayah ada ongkos untuk pergi. Ucap Jul tidak tahu malu. Ronald pun tersenyum dan memberikan semua yang keluarga Mita minta. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Ronald menyunggingkan senyumnya. Sepertinya keluargamu memang semua sama sepertimu. Ucap Ronald mengejek. Mungkin Mita tidak akan marah kalau hanya dia yang diejek, tetapi kalau Ronald mengejek orang tuanya. Mita sedikit tersinggung. Itu bukan salah mereka hanya tidak pernah menjadi orang yang bahagia. Aku ternyata sedang periode, pantas moodku tidak baik, aku pikir hamil. Ronald, kamu masih bisa berpikir. Ucap Mita. Kalau tadi dia hamil, Mita akan berkeras menikah dengan Ronald. Ketika tahu dia periode, jelas Mita senang sekali. Dia tidak perlu menikah dengan lelaki yang sok kaya, sok pintar, sok bersih, sok tampan ini dan juga lelaki yang sombong. Maafkan aku tidak bermaksud berkata seperti itu. Ucap Ronald mengelus tangan Mita dengan jempolnya.